Siang dok, dari Adi. Nenek saya sudah 67 tahun, ada riwayat hipertensi dan demensia. Apakah exercise fisiknya cukup jika setiap hari ibu saya membantu dan setiap pagi kurang lebih 10 menit? Kurang ya, menurut saya kurang. Ya dibanyain lagi lah, kan ada yang memang artinya kan gradualnya itu dipakai. Kalaupun sekarang 10 menit setiap hari, kalau memang bisa ditambah, ayolah, makin banyak aktivitas makin baik lah. Asal bisa dilakukan dengan gradual ya, dengan bertahap. Misalnya setiap harinya jadi dinaikkan menjadi 20 menit, 30 menit. Tadi itu kan minimal sekali minimal 30 menit, seminggu minimal 3 kali exercise-nya. Sekali, jadi lebih ya boleh, asal dicapai dengan cara gradual, dengan pelan-pelan. Dan jenis exercise-nya harus banyak, bukan cuma ngebanten, ya yang lain-lainnya, latihan tahanan, ngapain gitu loh. Yang berat-berat, angkat nyuram sedikit, ngangkat ember, nyuram gitu misalnya kan. Walaupun sudah punya selang, tapi pakai ember ngangkatnya supaya ada latihan latihan ototnya, latihan kekuatannya, strength-nya sedikit gitu. Nih, kalau misalnya seringkali saya dapat pertanyaan dok dari beberapa pasien, khususnya yang pasiennya masih aktif lah seperti itu. Kalau misalnya mereka memilih exercise yang ada di tempat khusus misalnya, pilihannya tuh apa sih yang lebih baik? Apakah dia resistance training atau mungkin aerobik seperti zumba, atau mungkin mereka lebih baik kayak yoga seperti itu? Menurut dokter lebih enak tuh yang mana? Studinya sudah ada, multimodal yang lebih baik beragam. Bukan cuma Berarti satu. bukan cuma satu aja, bukan cuma satu aja, berarti semuanya. Lebih baik beragam. Ya Sumbaya, ya Tai Chi juga ya. Jadi ada unsur fleksibilitas, ada unsur keseimbangan, ada unsur tahanan, ada unsur aerobik. Kombinasi jadinya ya dok. Kombinasi. Ya? Kombinasi. Silakan Dokter Tasya, mungkin ada pertanyaan. Ini terus kemudian berkaitan dengan berkaitan dengan vitamin D. Yang pertama, untuk pengecekan vitamin D lewat darah, apakah disarankan untuk lansia? Terus kemudian nomor kedua adalah apakah perlu diberikan suplemen vitamin D untuk lansia? Mengingat suplemen vitamin D sedang booming-boomingnya di pasaran. Dan kira-kira berapa dosis yang dibutuhkan? Karena pada beberapa suplemen cukup banyak ya. Jadi ada yang combine, ada yang single, dan itu juga cukup bervariasi. Nah, untuk kira-kira yang untuk lansia itu kita bisa pilih yang. Oke, vitamin D ya. Tadi di slide-nya nanti dilihat lagi ininya ya. Kalau di slide tadi saya sampaikan kan memang ada vitamin B. Vitamin D itu penting untuk kesehatan usia lanjut, tidak hanya otot, sebenarnya nanti ada yang menghubungkan dengan imun juga, ada menghubungkan dengan tulang juga, jadi ada banyak variabel. Tapi yakinlah, saya ingin mengulang lagi bahwa vitamin D bukan satu-satunya lah. Ada banyak lagi hal yang lain yang dibutuhkan. Vitamin D diberikan kalau kita gunakan sebagai suplemen tambahan, cukup dosis yang terkecil aja kita pakai, yang biasanya kandungannya sudah komplit dengan yang lain itu sudah cukup. Kalau kecuali memang ada kondisi khusus yang ingin kita obati, misalnya pasien dengan osteoporosis, kita ada kecurigaan defisiensi vitamin D, kemudian kita periksa, baru kemudian kita melakukan intervensi terapi dengan memberikan vitamin D yang dosisnya lebih besar. Kalau nggak usah. Kalau lansia kita biasa-biasa saja ya suplemen yang biasalah, tidak usah mengkhususkan pada vitamin D. Cari suplemen, bahkan kalau memang punya suplemen vitamin D, jangan digunakan terus-menerus, mungkin diselingi nanti dengan jenis vitamin yang lain. Karena tidak ada satu untuk semua, nggak ada. Satu untuk organ itu, semua organ nggak ada seperti itu. Itu mungkin secara umum, Dokter Tasya, yang bisa saya sampaikan pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari anak Agung Mas Pramiati. Selamat siang dokter, izin bertanya, bila lansia memiliki riwayat gatal ginjal, seberapa sering lansia harusnya mengkonsumsi vitamin C dan berapa miligram? Oke, ini pertanyaannya
batu ginjal dan vitamin C ya. Mungkin gini, pasien usia lanjut maupun usia dewasa kan sering mengalami batu ginjal. Tapi kita harus tahu batunya jenisnya apa. Karena ini yang akan menentukan konsumsi atau diet termasuk vitamin. Karena kalau penggunaan vitamin C, maka kita akan membuat asiditasi daripada urin. Kita akan menyebabkan urin itu menjadi lebih asam. Dan sangat berbahaya kalau batunya adalah batu asam urat. Kalau pasien itu hiperurisemia dengan ditambahkan banyak minum vitamin C, maka lebih mudah terbentuk batu di ginjalnya. Karena harusnya kencingnya marah di alkalin, dibasahkan kencingnya. Jadi supaya dia terlarut. Itu yang harus dilakukan. Nanti kalau yang jenis yang lain, konsumsi vitamin C itu berapa harusnya kalau memang diperlukan, kalau memang sudah batunya bukan batu asam urat tadi, ya balik lagi lah sama jawaban saya dengan vitamin D tadi. Tidak ada yang mesti, yang harus. Kalau vitamin C ya 500 maupun 1000 sehari boleh saja, jangan terus-menerus. Ya minum seminggu, habis itu nanti minum vitamin yang lain lagi. Silakan. Kalau asupan kita dari makanan sudah cukup, sebenarnya nggak perlu lagi tambahan suplemen. Makanan kita sudah beragam, banyak sayur, banyak buah, ya banyaklah vitamin C yang sudah masuk dalam tubuh kita. Yang alami jauh lebih baik ketimbang yang ekstrak. Sekali lagi, itu jauh lebih bagus.